penting untuk tahu apa sih kandungan nutrisi gitu, apalagi sekarang kan pola hidup sehat sudah semakin merebak gitu ya Bu. Kami langsung saja serahkan kepada Ibu Anita selaku perwakilan dari SIG Lab gitu ya, selaku laboratory manager. Ini kenapa sih Bu nutrition fact atau kandungan nutrisi itu penting, apalagi khususnya bagi produk UMKM gitu ya? Kepada Ibu Anita kami persilakan. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih kepada penyelenggara telah memberikan kepercayaan kepada Lab SIG, terutama saya khususnya sebagai pembicara. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi pembicara hari ini. Izin share screen ya Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Bu Dewi, apakah sudah terlihat, Bu Dewi, atau Bapak Ibu yang lain? Sudah ya? Sudah, Ibu, sudah. Baik. Topik kali ini itu berjudul Kenali Kandungan Nutrisi Produkmu Melalui Nutrition Fact untuk Tingkatkan Kepercayaan Konsumen. Sebelum saya memulai presentasi bincang diskusi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Nama saya Anita Carolina, biasa dipanggil Anita atau Carol. Terus saya lahir di Bogor 16 Agustus 1981. Saya lulusan dari SMAK Bogor tahun 2000. Dan kuliah di Universitas Nusa Bangsa jurusan kimia dan lulus tahun 2006. Jadi saat ini saya bekerja di PT Saraswanti Indogenetek sebagai manajer lab kimia analitik. Jadi setelah lulus SMAK Bogor, saya bekerja sambil kuliah di Universitas Nusa Bangsa ini. Dulu saya bekerja di perusahaan consumer good dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Selanjutnya dari tahun 2009 hingga saat ini saya bekerja di PT Saraswanti Indogenetek ini. Suara saya apa saya benar, Bu? Jelas, Ibu. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk perkenalan kali ini, saya akan memperkenalkan Lab SIG terlebih dahulu ya, Bu. Untuk Lab SIG ini merupakan bagian dari Saraswanti Group, di mana SIG ini merupakan salah satu divisi testing, inspeksi, dan certification. Untuk PT Saraswanti, pertama kali itu didirikan pada tahun 2001, dan pada tahun 2003 terakreditasi untuk GMO ya Bu. Jadi SIG ini merupakan lab Indonesia pertama kali untuk akreditasi dalam bidang GMO. Seiring dengan berjalannya waktu, jadi kami memperluas skop pengujian kami, memperluas ruang lingkup pengujian kami ke pangan, pakan, kosmetik, farmasi, obat tradisional, tekstil. Kami juga sekarang sudah memperluas ke produk kelistrikan, otomotif, antiseptik, pestisida, masker medis, uji sterilitas, dan kami juga menerima untuk riset, dan sekarang sudah ada untuk media ready to use untuk analisa mikrobiologi. Tagline SIG itu sejak tahun 2020 adalah Toward a Safer World. Jadi kami ini ingin menjadikan dunia yang lebih aman, lebih nyaman untuk semuanya.
Ini adalah beberapa pengujian yang ada di lab kami, yaitu salah satunya untuk pangan dan pakan, kosmetik, farmasi, dan salah satunya mungkin kalau misalkan itu ada di uji proksimat, ya, ada di salah satunya di sini. Ini merupakan fasilitas yang ada di lab kami, jadi instrumen-instrumen yang ada di lab kami. Jadi ada berbagai macam ya, ada HPLC sampai lab toksisitas juga kami punya. Untuk pengujian di produk pangan dan pakan, jadi kami biasa menerima untuk analisa proksimat untuk umur simpan. Jadi kalau misalkan ada produk, biasanya UMKM ya Bu, kalau misalkan Ibu punya produk yang pengen diketahui umur simpannya berapa, jadi kami bisa menerima juga. Gitu. Selain itu ada uji logam berat, uji pewarna, uji pengawet, kami juga bisa menerima. Terus untuk produk kosmetik, salah satunya ada 1,4 dioksan, terus uji pewarna, uji pengawet, retinoat, kita juga bisa ya Bu. Untuk masker medis, biasanya kami diberikan kepercayaan, alhamdulillah, sama untuk mengujikan antimikroba dan antivirus. Untuk riset pengembangan, misalkan dari akademi atau misalkan mahasiswa, kami juga menerima. Terus jika ada yang ingin mengujikan zat unknown dengan alat LC-MS MSK-TOF dan CMS MSK-TOF, kami juga menerima. Terus selanjutnya saya akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu tentang nutrition fact. Apa sih sebenarnya nutrition fact itu? Jadi nutrition fact itu adalah label yang diperlukan untuk sebagian besar makanan kemasan yang menunjukkan bahan apa, nutrisi apa yang terkandung dalam makanan tersebut. Jadi misalkan, Ibu misalkan menemui misalkan produk kemasan, jadi ada nutrition fact, jadi kita tahu berapa kandungan yang ada, berapa dan apa yang terkandung dalam produk tersebut. Misalkan gulanya berapa, lemaknya berapa, terus di situ juga ada, terus memberikan keamanan juga. Jadi kalau misalkan ada yang alergi dengan gluten, jadi ada di situ tercantum untuk di label kemasan tersebut. Dan ada juga yang untuk vitamin, misalkan dia untuk klaim produk misalkan high vitamin C, di situ juga ada tercantum di label kemasan tersebut. Untuk regulasi mengenai nutrition fact ini, jadi ada pemerintah kita sudah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 26 tahun 2021. Jadi salah satunya adalah yang tercantum di situ zat gizi yang wajib dicantumkan, zat gizi yang wajib dicantumkan dengan persyaratan tertentu, zat gizi yang dapat dicantumkan, zat gizi yang belum ditetapkan. Jadi saya terangkan detail dari keempat tersebut, yaitu zat gizi yang wajib dicantumkan adalah ini ketujuh parameter ini. Energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, dan natrium. Untuk zat gizi yang wajib dicantumkan dengan persyaratan tertentu, diantaranya yaitu lemak trans, kolesterol, dan serat pangan. Untuk zat gizi yang dapat dicantumkan, ini maksudnya lebih ke untuk menarik konsumen berarti ya. Jadi ada energi dari lemak jenuh, energi dari lemak tidak jenuh, tunggal dan ganda, serat pangan larut, serat pangan tidak larut, gula alkohol, vitamin dan mineral. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, misalkan jika ada produk misalkan yang kaya akan vitamin atau mengandung serat pangan larut yang lebih besar, jadi bisa dicantumkan di sini.
Untuk zat gizi yang ditetapkan parameternya salah satunya yaitu asam amino dan isoflavon. Untuk UMKM, Badan POM sendiri sudah mengeluarkan peraturan tersendiri yaitu nomor 16 tahun 2020, dan di sini hanya zat gizi yang wajib dicantumkan. Jadi seperti yang saya sebelumnya sampaikan, zat gizi ini ada 7 parameter, yaitu lemak total, energi total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, dan natrium. Jadi di peraturan nomor 16 ini ada tata cara pencantumannya mengenai takaran saji, jumlah sajian, jenis jumlah kandungan, presentasi, dan ada catatan kaki yang untuk kita aware kalau misalkan catatan kaki itu dia termasuk produk yang mana. Untuk perhitungan nilai label gizi ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, BPOM, mengeluarkan peraturan tersendiri nomor 9 tahun 2016. Jadi acuannya dari sini, jadi untuk perhitungan misalkan lemak total, jika produk tersebut misalkan untuk ibu hamil, jadi faktor pengalinya ada di sini 84. Terus untuk yang umum jadi ada 67. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan produknya. Nah, ini salah satu contoh untuk pencantuman label nutrisi. Jadi ini yang saya sebutkan catatan kaki ini. Jadi jika produknya umum, jadi dicantumkan 2150 kilokalori. Artinya ini. Untuk metode pengujian di lab kami yang biasa kami gunakan adalah sebagai berikut. Jadi untuk energi total kami menggunakan metode kalkulasi. Jadi lemak total kami menggunakan soklet, cara langsung dan cara hidrolisis yaitu Weibull. Untuk lemak jenuh kami menggunakan alat GCFID. Untuk protein kami menggunakan instrumen Caltech. Untuk karbohidrat menggunakan kalkulasi. Untuk pengujian gula menggunakan metode titrimetri dan HPLC, jadi tergantung produknya. Untuk natrium kami menggunakan ICP-OES. Ini merupakan saya lampirkan metode perhitungan energi total dan karbohidrat. Jadi metode ini kami mengacu ke pedoman evaluasi mutu gizi dan non-pangan yang dikeluarkan oleh BPOM dan FAO. Jadi karbohidrat ini merupakan pengurangan dari kadar air, abu, lemak, dan protein. Untuk energi total, kami menggunakan kalkulasi, jadi kadar karbohidrat dan protein dikalikan 4, kadar lemak dikalikan 9. Selanjutnya, peralatan yang biasa kami gunakan adalah sebagai berikut. Untuk air, kami menggunakan metode gravimetri, yaitu menggunakan oven. Oven ini ada oven biasa, oven vakum. Terus ini uji untuk destilasi B12 Sterling namanya. Ini untuk produk-produk yang terkandung misalkan rempah di sini biasanya kami menggunakan ini. Terus ini alat Calvisser untuk produk-produk yang misalkan termasuk voltameter. Selanjutnya untuk kadar abu kami masih menggunakan metode gravimetri dengan menggunakan tanur. Untuk kadar lemak kami menggunakan soklet dan soktek. Untuk protein kami menggunakan alat Caltech, digester, dan distillation. Untuk gula kami menggunakan metode titrimetri dengan metode loop scroll. Dan satu lagi untuk pengujian gula juga kami bisa menggunakan HPLC. Jadi tergantung produk yang Ibu daftarkan, atau misalkan untuk gula HPLC ini misalkan jika produknya tersebut low kalori atau free sugar, ini sebaiknya kami menggunakan metode HPLC ini. Untuk lemak jenuh kami menggunakan GC dengan detektor flame ionization yang disingkat dengan FID. Untuk natrium kami menggunakan alat ICP-OES
ini customer jika ingin datang meregistrasikan produknya, jadi kami siap, kehadiran kami ini sangat berarti untuk mereka. Jadi kami guidance mereka untuk register sesuai dengan kebutuhannya. Our competitive covering, jadi apa sih kelebihan lab S3 ini? Jadi kita pasti memastikan hasil lab yang keluar ini sesuai dengan jaminan mutu pengujian di lab kami. Terus kami juga menggunakan metode dan pengujian alat-alat yang mutakhir. Terus kami mengedepankan kepuasan pelanggan. Terus kami juga provide untuk riset sama pengembangan, uji pengembangan. Kami juga memiliki harga yang kompetitif dan kami juga bisa menerima pengujian untuk sampling dan uji usap, dan ada untuk pre-sample pick up ya, jadi ada ketentuan khusus. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya serahkan kepada Ibu Moderator, dan kalau misalkan tidak dicantumkan di sini, bisa menghubungi nomor ini atau alamat email ini. Dan ini ada IG ID-nya ya, silakan di follow ya Bu, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Anita. Alhamdulillah ini sinyal saya sudah membaik. Terima kasih atas pemaparannya yang sudah disampaikan tadi. Cukup menarik ya Bu, dan juga kok checklistnya ini lumayan banyak ya. Ketika misalkan UMKM gitu ya mau masukin nutrition fact ke dalam produknya atau kemasannya, kok checklistnya ini lumayan banyak ya Bu. Nah, mungkin kita masuk ke diskusi dulu ya. Mungkin saya mau nanya dulu sih. Tadi kan mungkin kita balik ke slide yang ada beberapa poin-poin yang harus dimasukkan ke dalam kandungan nutrisi, Bu. Mungkin bisa back ke slide tersebut. Oke, yang ada berapa ya? 7 kalau nggak salah. 6 ya, atau 7? Sebentar Bu. Peraturan BPOM ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini kan ada 6 ya Bu. Ada 6. Ada 7 Bu. Oh, ada 7. Oke, ada 7. Nah, kalau dari 7 ini Bu, kira-kira ada nggak sih yang kayak misalkan nih, saya nggak mau nyantumin lemak jenuh gitu, takut nggak ada yang beli gitu, misal kayak gitu ya. Nah, apakah bisa kayak cap cip cup gitu, kayak aku maunya yang ini aja, terus aku ya udah deh nanti aja kalau butuh baru aku ngurus yang lain, itu bisa kayak gitu nggak kira-kira? Saya langsung jawab aja ya Bu ya. Ya, boleh. Ya, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Jadi ini merupakan apa ya, parameter yang wajib dicantumkan untuk label nutrisi untuk produk usaha mikro dan usaha kecil UMKM ini. Jadi biasanya sih yang saya tahu produk UMKM itu ada low risk dan high risk. Jadi kalau low risk itu jadi bisa meregistrasikan ke Dinkes, dan kalau high risk itu meregistrasikan ke BPOM. Dan kalau misalkan produk Ibu merupakan termasuk kategori high risk, nah ini tuh harus diwajibkan Bu untuk parameter ini itu. Oke, berarti harus mengecek di NIB-nya masing-masing ya Bu, apakah risikonya itu rendah, menengah, terus atau mungkin tinggi gitu ya. Jadi Ya, harus oke. Berarti jadi, ini bagi para UMKM yang mau ngurus nutrition fact harus punya NIB dulu ya, begitu ya? Iya betul Bu. Tapi nanti saya kembalikan kepada Dinkes atau BPOM setempat ya. Takutnya mereka punya kebijakan tersendiri gitu Bu. Jadi kalau yang tertuang di peraturan ini seperti ini Bu. Oke, siap-siap. Nah, oke. Ini ada banyak pertanyaan masuk di kolom chat. Mungkin saya bacakan yang pertama dulu dari Ibu Enar Minaryati. Beliau bertanya nih, untuk pengujian informasi nilai gizi ini cukup sekali atau harus berkala ya Bu?
Mungkin masih mute ya. Terima kasih Bu. Saya langsung jawab ya ini. Jadi pertanyaannya Siap. langsung jawab ditampung atau gimana ya Bu? Langsung ya. Oke. 3 pertanyaan dulu kali ya. Pertama, tadi apakah harus satu kali aja atau harus berkala? Yang kedua adalah, ini saya agak nggak terlalu paham ya Bu. Ini pertanyaannya agak teknis nih. Untuk pengujian sampel ini, masing-masing parameter duplo atau triplo ya? Itu saya agak nggak paham duplo atau triplo itu apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Pertanyaan terakhir adalah, kalau ketika kita mengujikan produk kita, apakah akan didapatkan hasil dalam bentuk nutrition fact disesuaikan dengan serving size atau AKG, atau masih dalam bentuk persentase proximat ya? Ini kayaknya UMKM lebih oke nih dibanding saya terkait istilah-istilah pergizian ini gitu, tentang nutrisi. Mungkin silakan Bu, 3 pertanyaan itu dulu sebelum kita buka sesi tanya jawab lanjutan. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan pertama adalah kapan meregistrasikan ya? Tadi. Jadi registrasi ini biasanya sekali untuk 5 tahun Bu. Untuk registrasi yang ada di Badan POM ya Bu ya. Jadi misalkan Ibu produknya didaftarkan tahun ini, tahun 2022, berarti nanti pendaftaran ulang tahun 2027. Gitu. Nah, sudah puas, sudah cukup dengan jawaban saya Bu? Kalau misalkan ada yang kurang bisa ditanyakan kembali ya Bu. Siap. Sudah Bu, sudah. Siap. Untuk pertanyaan kedua tadi sampel parameter duplo atau triplo. Jadi di lab kami biasanya kami sesuai dengan jaminan mutu pengujian kami. Jadi kalau misalkan ada duplo, jadi kami biasanya sih menggunakan duplo. Kalau misalkan triplo ada kebijakan tertentu mungkin. Jadi, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk pengujian triplo atau quadplo juga bisa ya Bu. Tapi untuk yang template gitu ya, biasa kami menggunakan duplo pengujian. Cukup Bu? Pertanyaan kedua? Cukup Bu. Cukup jelas. Oke. Untuk Yang ketiga pertanyaan itu ketiga. Ya, bentuk ini ya Bu, apakah dalam bentuk nutrition fact dalam serving size atau AKG, atau masih dalam bentuk persentase proximat? Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, biasanya tadi seperti saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang Perkabopom. Yang selanjutnya saya cari slide-nya ya Bu ya, sebentar. Jadi nah, di Perkabopom nomor 9 tahun 2016, jadi ini ada acuan tentang label gizi. Jadi misalkan kadar yang Ibu dapat misalkan lemaknya itu 9% gitu. Terus jadi dari 9% ini jadi kita olah lagi dibagi sama takaran saji, misalkan takaran saji Ibu 10 gram misalkan, jadi 9 dibagi 100 dikali 10 gram terus dikalikan dengan ini produk Ibu, misalkan produk Ibu termasuk dalam kategori umum. Jadi 9 tersebut dikalikan 67. Dan selanjutnya untuk angka pembulatan yang akan dicantumkan di label kemasan itu sesuai sama yang tercantum di Perkabopom ini. Jadi kalau untuk lemak minimal 0,5 0 sampai 0,5, jadi dianggap 0. Dari 0,5 sampai 5 itu di pembulatan ke 5, pembulatan ke 0,5, dan di atas 5 gram itu di pembulatan ke 1 terdekat. Gitu. Saya sedikit gambarannya seperti itu ya Bu. Kasih gambarannya. Gitu. Dan untuk menghitung persentase juga seperti itu juga sama. Jadi dari situ dihitung juga Bu persentasenya. Jadi kepembulatan juga terdekat ya. Sesuai dengan yang tercantum di Perkabopom nomor 9 ini. Sudah cukup jelas? Oke. Paham. Oke, ini kayak pertanyaannya banyak sekali ya dan cukup teknis gitu pertanyaannya. Ini ada
Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Yudi dari PT Keong Abadi. Nah, bagaimana rumusan? Oke, tadi sudah disebutkan ya, kayaknya rumusannya udah ya Bu. Bagaimana rumusan cara perhitungan nilai nutrisi setelah semua hasil uji proksimat keluar hasilnya? Tadi kan udah ya Bu, itu kan kayaknya tabel ini kan ya? Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan belum terjawab, mungkin bisa diskusi lebih lanjut kali ya Bu ya. Oh ya, Jadi siap-siap. Oke. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi. Rendah, sedang, dan tinggi. Nah, akan seperti apa efeknya ke parameter yang harus diuji? Apakah tetap 7 parameter nilai gizi atau itu udah dijawab tadi ya Pak, harus tetap 7 gitu, tapi memang harus dilihat dulu kan ya Bu, apakah dia itu resiko rendah, sedang, atau tinggi gitu ya. Itu harus dilihat dulu dan dicocokkan dengan peraturan masing-masing di daerah gitu ya. Ini saya bantu jawab. Oke, nah ini mungkin terkait teknis nih Bu. Ini kayaknya banyak yang nanya soal harga segala macam gitu ya, apalagi kliennya tuh mahasiswa gitu. Nah, dari SIG Lab sendiri mungkin bisa disertakan di kolom chat untuk hotline service-nya, atau mungkin kalau mau nanya-nanya, tadi ada IG juga sih. Kalau mau nanya-nanya, kira-kira bisa ke mana Bu untuk SIG Lab ini? mungkin nanti dicantumkan di kolom chat ya. Tapi saya cantumkan di presentasi terakhir ada ini Bu, alamat email yang bisa dihubungi, nomor telepon WA ini 0821 11 51 65 16. Ini nomor telepon kantor, bisa menghubungi kami juga di kantor, dan ini juga ada IG juga, bisa menghubungi di chat juga di IG. Dan kalau misalkan berkenan, silakan kunjungi website kami ya Bu. Oke, siap-siap. Oke, ini banyak yang pertanyaannya cukup teknis ya. Pertama adalah, apakah kandungan monosodium glutamat MSG termasuk dalam uji nilai gizi yang harus dicantumkan di label kemasan? Terima kasih Bu, saya langsung jawab ya. Monosodium glutamat itu termasuk ke dalam asam amino. Jadi tadi seperti saya bilang, tidak ditetapkan di peraturan, jadi hanya tambahan. Sebagai tambahan, perlu saya ke slide yang tadi yang saya maksud? Oh, boleh, silakan Bu. Bentar. Ini saya sekalian belajar ya Bu. Iya, iya Bu. Ini Bu, untuk asam amino termasuk ke dalam sini MSG. Jadi belum ditetapkan. Nah, tapi saya jadi penasaran ya Bu, ini kan terkait biasanya kan UMKM tuh kayak, ini saya manfaatnya apa sih kalau ada nutrition fact gitu ya, ibaratnya kalau dari testimoni sendiri, testimoni dari konsumen atau kliennya SIG Lab gitu ya, ada nggak sih kayak dampak kayak, penjualan saya meningkat loh setelah saya ada nutrition fact gitu, atau ini hanyalah comply ke aturan aja, atau itu testimoni seperti itu ada nggak sih Bu dari konsumennya SIG Lab? Terima kasih Bu. Jadi menurut saya pribadi ya, jadi jika produk misalkan UMKM sudah terdaftar di BPOM, kan itu merupakan memang merupakan nilai lebih ya. Jadi ini tuh udah terregistrasi sama PK BPOM gitu, sama BPOM. Jadi nilai plusnya sih di situ. Tapi kalau untuk testimoni dari UMKM sendiri sih belum sepertinya ya Bu. Jadi ini sih nilai lebih aja untuk produk tersebut ya. Ya, oke, siap. Jadi kayak untuk memastikan bahwa produk kita juga nantinya terstandar dan bisa masuk ke pasar mana-mana ya Bu. Jadi ini kayak jalan pembukanya lah gitu, bahwa produk kita tuh memang aman dan memang bernutrisi gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ini sebenarnya masih lama sih sampai 15.30. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya gitu ya.
Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rina. Produk saya cookies atau kue kering dan teh hitam. Oke, ini mungkin tadi udah dijawab ya Bu. Ibu bisa cek dulu untuk produk Ibu itu kalau di NIB itu kategorinya masuk rendah, sedang atau tinggi ya, sehingga nanti ada 7 parameter atau enggak itu bisa dicek berdasarkan resiko tadi. Ini mungkin bisa saya lewati. Lalu ada pertanyaan Ada pertanyaan Ibu. Ini kayaknya menarik nih. Jika produk sebelumnya sudah diuji di lab lain gitu ya, tapi ada parameter seperti lemak jenuh, natrium, apakah bisa diuji di SIG? Jadi misalkan udah diuji di lab lain gitu, terus nanti kalau ada parameter tambahan bisa diuji di SIG gitu. Terus kalau untuk uji masa simpan produk menggunakan metode apa ya Bu? Gitu sih. Baik Bu, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Untuk parameter tambahan bisa Bu diujikan di kami. Dengan senang hati kami akan mengujikan. Untuk uji masa simpan di produk biasanya menggunakan metode Labusa dan metode Arrhenius biasanya sih. Itu saja Bu. Terima kasih. Siap, terima kasih semuanya. Sebentar. Nah, sebenarnya gini sih Bu, kalau dari member kami sendiri itu kan ada sekitar 20 ribuan ya yang submit registrasi gitu melalui website kami. Nah, 75% itu adalah sektor makanan dan minuman. Nah, sebenarnya ini sih Bu, pertanyaan saya adalah ada nggak sih kayak batasan gitu, oh saya itu harus punya nutrition fact ketika omset saya itu lebih dari sekian rupiah per bulan misalkan gitu. Ada nggak sih batasan seperti itu gitu, karena biasanya UMKM tuh kan kayak, Mbak saya omsetnya baru 5 juta nih per bulan, masa saya harus tes nutrition fact sih gitu. Jadi ada nggak sih kayak batasan omset gitu ya untuk oke, saya mau cek nutrition fact gitu, atau ada kayak standarnya gitu nggak sih? Gitu sih. Terima kasih Bu. Biasanya sih tidak ada standar omsetnya berapa ya. Jadi ini lebih ke tujuan untuk registrasi ke produk aja sih Bu. Gitu. Jadi supaya lebih besar dan lebih nilai jualnya lebih gitu. Jadi kita ini misalkan saya punya produk UMKM, jadi saya ingin menjual misalkan siapa tahu ya Bu, menjual ke luar negeri atau ke negara lain atau ke bagian mana gitu kan, ini wajib dicantumkan diregistrasikan ke Badan POM. Gitu. Yang saya tahu ya, seingat saya ya, saya pernah dengar sih, jadi kayak apa ya, di Semarang ya, jadi ada toko apa ya, oleh-oleh ya, jadi Bandeng Juana atau apa ya, jadi produk UMKM-nya Bandeng Juana Bu, Bandeng Juana benar betul. ya, Bandeng Juana ya. Ya betul. Jadi misalkan jadi ada UMKM yang di di sekitarnya itu, jadi harus meregistrasikan dulu ke Dinkes atau BPOM setempat jadinya. Jadi dia mau setelah terregistrasi dia mau menerima dari produk-produk itu. Jadi jikalau belum terregistrasi itu dia tidak mau menerima, mungkin untuk keamanan juga kali ya Bu. Itu buat safety. Terus dan untuk nilai jual lebih juga sih, lebih ke situ. Ada hal yang perlu ditanyakan lagi Bu? Apa cukup dari jawaban saya? Oh udah cukup Bu. Oke. Jadi memang mungkin gini, kalau misalkan mikro itu ibaratnya kayak masih kecil aja udah fokus ke sini, nanti kalau mau menjadi besar itu juga akan lebih mudah gitu ya, karena udah punya ibaratnya dari awal itu udah terstandar gitu ya produknya. Kayak tadi Bandeng Juana contohnya. Oke, ini mungkin saya kasih kesempatan terakhir untuk tanya jawab. Silakan teman-teman. Ini baru ada satu pertanyaan. Silakan. Oke. Saya langsung oke. Oh, oke. Ini penting juga sih. Ini penting juga sih untuk ditanyakan. Nah,
pertanyaan lagi Bu, ini ada yang nanya untuk metode umur simpan dengan metode ASLT Arrhenius tadi kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu? Langsung jawab ya, Bu. Ya, Untuk pengujian bisa langsung aja Bu. ASLT, biasanya sih kita ada diskusi sebelumnya. Jadi untuk menentukan parameter apa yang kritis di produk tersebut gitu. Jadi kita harus diskusi lebih lanjut sebelum ke pengujian yang sebenarnya ya Bu. Jadi biasanya sih range-nya itu sekitar 3 bulan ya Bu. Jadinya, tapi tergantung sama parameter juga sih, dan tergantung kesepakatan dari customer dan kami. Itu mungkin standarnya seperti itu. Oke, ini ada update dari Mas Fajar ya. Ada posternya. Oke. Ternyata banyak pertanyaan ya. Pertanyaan kedua ada kalau sampel untuk pengujian itu harus berapa pack ya Bu atau pieces? Langsung jawab ya Bu. Untuk Ya, minimal pengujian sesuai sama kebutuhan saja sih Bu. Jadi misalkan Ibu mau pengujian apa di kami, jadi range-nya untuk minimal sampelnya itu beda-beda tergantung sama pengujian yang ingin diujikan ke kami gitu. Jadi kemungkinan misalkan satu pack misalkan isi 50 gram atau 100 gram cukup sih Bu. Gitu. Kalau misalkan ada Ibu punya sampel yang terbatas gitu minim, mungkin bisa didiskusikan dengan kami gitu. Jadi kami bisa meminimalisir gitu untuk sampel tersebut. Oh, oke. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya. Semisal belum registrasi produk di BPOM, kira-kira apakah boleh uji nutrisi produk untuk kegunaan pencantuman di label produk karena ada permintaan produk dari luar negeri? Tadi kayaknya udah sempat dibahas ya Bu, tapi ini lebih ke teknis sih. Kalau belum ada registrasi di BPOM, itu apakah boleh tetap uji nutrition fact ini Bu? Boleh Bu, kalau misalkan misalkan Ibu atau Bapak mau iseng gitu, pengen uji kemasan Ya. apapun, kami siap uji sih Bu. Halo? Halo? Terdengar Bu? Halo? Kenapa? Halo? Terdengar Bu? Ya, silakan Bu. Jadi Terdengar. ya misalkan Ibu punya produk, bukan produk Ibu atau misalkan produk kompetitor atau misalkan produk hasil riset Ibu, jika ingin misalkan diujikan saja gitu kepada kami siap sih Bu, kami siap uji. Gitu. Jadi tidak khusus untuk permintaan untuk registrasi juga kami bisa uji sih Bu. Gitu. Jadi tadi seperti saya jelaskan, jadi kami siap untuk riset ya, untuk misalkan Ibu lagi pengembangan produk, kami juga bisa mengujikan itu. Apakah yang dimaksud pertanyaan seperti itu, Bu? Oke, maaf ya Bu, ini connection saya nggak stabil. Oke. Sebentar. Oke, mungkin itu aja sih. Ada kalimat penutup mungkin dari tim SIG Lab kepada para UMKM yang mungkin kepo gitu kan terkait kandungan nutrisi atau nutrition fact bagi produk UMKM. Silakan Bu Anita. Kalimat penutup saya, jadi jangan ragu kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang perlu diketahui, tidak apa-apa kok, maksudnya tanya kami gitu. Kami siap menerima pertanyaan, kami siap membantu Bapak Ibu semua gitu. Untuk registrasi kah, untuk riset pengembangan, kami siap gitu. Jadi silakan menghubungi ke nomor yang tadi disebutkan ya. Saya share lagi di sini ya Bu ya. Siap.
Oke, mungkin ini juga Bu, kami bisa memfasilitasi ya. Di sini ada community manager kami, eh, Mas Bayu Putra. Mas Bayu mungkin bisa share nomornya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman di sini tertarik gitu untuk diadakan sesi lanjutan mungkin ya bersama SIG Lab atau mungkin mau nanya-nanya infonya bisa ke community manager kami juga gitu sih. Gitu. Mungkin saya menutup acara ini dengan menyampaikan kesimpulan gitu ya dari yang sudah disampaikan oleh Bu Anita tadi bahwa mungkin UMKM gitu ya sedari ibaratnya usahanya tuh masih mikro banget, ayo kita coba untuk standarisasi sehingga nanti ketika sudah besar itu lebih mudah untuk mencapai pasar-pasar yang lebih luas gitu. Jadi terima kasih kepada Bu Anita dan tim SIG Lab, mohon maaf atas kekurangannya. Tadi sempat terlambat juga dan juga ada kendala koneksi. Semoga kita bisa berkolaborasi kembali Bu. Nanti kalau ada yang kira-kira mau nanya dan menjadi kliennya SIG Lab dari member kami, nanti akan langsung kami komunikasikan. Terima kasih Bu Anita. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Maunya 15 menit lah perbedaan. Siap. Siap, saya izin saya akhiri ya, Bu.